Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat-Nya yang Allah telah berikan kepada kita. Semoga nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita selalu mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, yaitu kita berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah pada siang hari ini, khatib akan membawakan sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Surat Al-Anbiya ayat yang pertama, yang artinya telah semakin dekat saat hari berhisab bagi manusia, hari ditegakkannya hisab atau perhitungan amal bagi manusia. Kemudian Allah mengatakan wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sedangkan ketika dekatnya hari berhisab itu manusia dalam keadaan lalai karena dunia dan berpaling dari akhirat. Ya. Jadi Allah menegaskan dalam ayat ini, hari ditegakkannya hisab, perhitungan amal. Ini juga disebut yaumul hisab, ya. Disebut juga yaumul qiyamah, disebut juga yaumut tanad, disebut juga yaumuddin, disebut juga as-saah. Sama semua artinya, yaitu terjadinya hari kiamat yang kemudian ditegakkannya perhitungan amal. Ya. Dalam ayat ini Allah menjelaskan telah semakin dekat datangnya waktu untuk ditegakkan perhitungan amal, yaitu hari kiamat, di mana semua amal nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia ketika itu dalam keadaan lalai karena dunia dan berpaling dari akhirat. Ayat ini turun 14 abad yang lalu. 14 abad lebih yang lalu Allah sudah mengatakan telah dekat, telah semakin dekat. Maka kita bisa bayangkan sekarang tentu sudah semakin dekat, ya, datangnya hari berhisab atau yaumul qiyamah atau yaumuddin,
hari ditegakkannya ya perhitungan. Maka terkait ini, Nabi kita adalah Nabi akhir zaman. Diutusnya Nabi ketika zaman ini sudah tua, sudah dekat ya, dengan datangnya as-sa'ah, dengan datangnya hari kiamat. Maka kata Rasulullah, bu'istu ana was-sa'ah kahatain. Aku diutus dengan datangnya hari kiamat seperti dua jari ini. Maknanya diutusnya Rasulullah dengan datangnya hari kiamat dekatnya seperti dua jari ini, kata Rasulullah. Maknanya apa? Nabi itu ditampilkan, diutus ke dunia itu dengan terjadinya hari kiamat itu dekat. Kalau 14 abad yang lalu dikatakan dekat, hari ini tentu sudah semakin dekat. Di mana tanda-tandanya banyak sekali. Ada 40 lebih tanda-tanda kecil hari kiamat. Nyaris semuanya sudah terjadi. Tinggal yang kita tunggu ini tanda-tanda 10 tanda besar hari kiamat. Cuman karena ini khutbah Jumat tidak mungkin khatib sampaikan 40 lebih. Ya. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, ini peringatan untuk kita ya, bahwa kita hidup ini di akhir zaman. Berdasarkan ayat ini, menjelang dekatnya hari kiamat, itu sikap manusia itu dua. Yang pertama, lalai. Wa hum fi ghaflatin. Mereka dalam keadaan lalai. Karena apa? Karena dunia. Yang kedua, mu'ridun, berpaling dari akhirat. Ini Masya Allah peringatan yang begitu jelas bahwa di akhir zaman, semakin dekatnya hari kiamat, manusia itu dalam keadaan lalai. Lalai itu bukan tidak tahu. Lalai itu tahu tapi mengabaikan. Tahu hari kiamat akan terjadi tapi dia tidak ambil pusing. Tahu bahwa semua amal, semua perbuatan ini akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan, tahu, tapi dia tidak ambil pusing. Ya, ini yang disebut ghafil, lalai. Dan yang kedua, mu'ridun, berpaling. Ya, dia berpaling. Ya. Seolah-olah itu tidak terjadi, masih jauh. Padahal jauh atau dekat, kita tidak akan bisa lari dari kematian, kita tidak akan bisa lari dari Allah, dan kita semua nanti akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan seluruh amal kita sendiri-sendiri. Nah, maka ketika ayat-ayat tentang as-sa'ah ini turun, banyak hadis menjelaskan. Ya, banyak hadis menjelaskan. Di antaranya Rasulullah pernah mensinyalir, ya, pernah memprediksi bahwa nanti di akhir zaman umat Rasulullah ini, maaf, bukan orang non-muslim, umat Rasulullah ini, umat Islam ini di akhir zaman, untuk bisa bertahan dengan iman dan Islam yang benar, sehari semalam saja tidak mampu. Ya. Maknanya apa? Umat Islam akhir zaman untuk istiqomah. Istiqomah itu apa? Teguh pendirian, tetap di atas iman yang benar, tidak goyah imannya. Ini istiqomah. Nah, Rasulullah memprediksi di akhir zaman nanti umat Rasulullah ini untuk teguh pendirian di atas iman dan Islam yang benar, sehari semalam saja tidak mampu. Nah, maka dalam rangkaian hadis yang panjang itu Rasulullah menjelaskan, ya, wa idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'siratan wa ijabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi nafsik. Bahwa nanti kita akan mendapati manusia, kata Rasulullah, hidup dalam keadaan pelit, kikir. Manusia hidup dalam keadaan kikir, mentaati kekikiran dirinya, syuhan muta'an. Kikir ini dalam hal apa? Dalam urusan agama Allah, dalam urusan akhirat. Sementara manusia tidak pelit, tidak kikir dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat manusia pelit sekali. Tapi dalam urusan dunia manusia tak hitung-hitung, hartanya keluar seberapa pun tidak ada masalah. Ya.
Kamu akan lihat manusia syuhan muta'an, mengikuti kekikiran dirinya. Urusan akhirat yang akan membahagiakan diri kita, kita pelit. Tapi ketika urusan dunia yang bakal kita tinggalkan, manusia tidak menghitung-hitung. Ini jauh berbeda dengan generasi terbaik yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Ketika ingin terjadi perang Tabuk, perang yang paling sulit di zaman Rasulullah, perang Tabuk. Karena dari Madinah menuju ke Tabuk 700 kilo jaraknya. Ditempuh dalam puncaknya musim panas. Maka Rasulullah mengumpulkan seluruh harta kaum muslimin, diminta untuk berinfak. Seluruhnya sudah berinfak. Tetapi karena perjalanan yang jauh, musim panas, apa yang dikumpulkan ini masih jauh dari cukup. Maka Rasulullah melelang surga di atas mimbar. Man tajahhazu jaisil usra falahul jannah. Siapa yang membiayai pasukan jaisil usra, pasukan Islam yang akan pergi ke Tabuk itu berperang melawan orang Romawi, disebut jaisil usra, pasukan yang kesulitan. Kata Rasulullah, siapa yang membiayai pasukan yang kesulitan ini, aku jamin surga. Semua sudah berinfak, tidak ada yang berdiri kecuali Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saya Rasulullah. 300 ekor unta dengan sembako di atasnya. Kemudian Rasulullah mengulangi lagi, siapa yang membiayai pasukan yang kesulitan ini, aku jamin surga. Tidak ada yang berdiri. Maka kedua kalinya Utsman berdiri, ya Rasulullah, saya tambah lagi 300 ekor unta dengan sembako di atasnya. Terakhir Rasulullah berharap, siapa yang lain? Ayo. Siapa yang mau membiayai pasukan yang kesulitan ini? Surga. Siapa yang lain? Tidak ada yang berdiri. Maka Utsman untuk ketiga kalinya Utsman berdiri, ya Rasulullah, 300 ekor unta ditambah 40 ekor kuda perang ditambah 1000 dinar. Kuda perang itu mahal saat itu. 900 ekor unta ditambah 40 kuda perang pilihan ditambah 1000 dinar. Maka ketika Utsman menyatakan itu, Rasulullah mengangkat tangannya di mimbar. Allahumma arda'an Utsmanin fa inni anhu radin. Ya Allah, ridhoilah Utsman ini, saya telah ridha kepada Utsman. Hari ini jumlah umat Islam yang seperti Utsman ini belum banyak. Masih sedikit. Ini yang pertama. Manusia pelit urusan akhirat tapi tak pelit urusan dunia. Wa hawan muttaba'an, kamu akan lihat manusia hidup mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu, keinginan nafsunya. Ya, dia mengerjakan apa saja yang diinginkan oleh nafsunya. Walaupun syariat melarang, walaupun Allah dan Rasulnya melarang. Tapi ketika nafsunya ingin dia kerjakan itu. Dia tidak peduli halalkah, haramkah, urusan belakang. Ya, yang penting dia senang. Nah, ini yang disebut paham ibahiyah. Ibahiyah itu serba boleh saja. Yang penting mau, mampu, kuasa, dia akan lakukan. Halal haram urusan belakang. Ini kata Nabi, bukan kata khatib. Kau akan lihat manusia hidup mengikuti hawa nafsunya. Gak kenal lagi halal haram. Yang penting dia senang, dia mau, dia kerjakan. Wa hawan muttaba'an. Wa dunia mu'siratan, kau akan lihat tujuan hidup manusia di akhir zaman nanti tidak ada lain yang dipikirkan urusan dunia. Bangun pagi sudah berpikir dunia. Mau tidur dunia di kepalanya. Hari-harinya di kepalanya hanya dunia. Akhirat hampir lupa dia pikirkan. Padahal dunia yang kita pikirkan ini kita akan tinggalkan. Ya, dia meninggalkan, ya, dia berpikir apa yang akan ditinggalkan, dia pikir terus. Tetapi apa yang akan dijumpai di depan, yaitu akhirat, tidak pernah dipikirkan. Kau akan lihat tujuan hidup manusia itu semata-mata cuma dunia. Dunia cita-cita tertingginya, akhirat tidak ada. Padahal banyak ayat menjelaskan walal akhiratu khairun wa abqa. Hari akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minad dunya.
akhirat itu ya lebih baik daripada dunia ini. Ya, banyak sekali ayat. Tetapi bukan berarti Allah dan Rasulnya melarang kita berpikir dengan dunia. Tidak. Karena kita hidup di atas dunia. Tapi jangan jadikan dunia ini cita-cita kita tertinggi. Karena apa? Dunia bakal kita tinggalkan. Gak ada orang yang terkaya hari ini masuk ke dalam kuburnya dengan sertifikat tanahnya, dengan kunci kontak mobilnya, dengan gak ada. Dia tinggalkan semua. Ya. Di hari itu kata Rasulullah, manusia di otaknya hampir tidak berpikir akhirat. Cari dunia, silahkan kejar dunia karena kita hidup di atas dunia. Jangan pula dunia kita ceraikan. Kejar dunia, cari dunia, tapi setelah kita dapat dunia yang kita raih ini kita paksa untuk tunduk kepada Allah. Dunia yang sudah ada di tangan kita ini kita paksa untuk taat kepada Allah. Ya, lastum lid dunya khuliqtum walakin khuliqtum lil akhirah wa khuliqatid dunya lakum. Kata Rasulullah, kalian bukan diciptakan untuk dunia ini, tetapi kalian diciptakan untuk nanti negeri akhirat. Adapun dunia ini merupakan kuda tungganganmu. Dunia ini kuda tunggangan kita. Apa bedanya kita menunggangi dunia dengan dunia menunggangi kita? Orang yang menjadikan dunia kuda tunggangannya, dia cari dunia, dia kejar dunia. Setelah dunia dapat, dunia ini dia paksa untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah dengan hartanya, dengan apa yang dia cari. Tetapi orang yang ditunggangi oleh dunia, dia cari dunia, dia habiskan hanya untuk urusan dunia. Ini orang yang ditunggangi oleh dunia. Ya, Umar ibn al-Khattab, sahabat Nabi itu paling takut terkena fitnahnya dunia. Paling takut. Ya, termasuk Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Satu hari Umar ibn al-Khattab keluar menuju pintu keluar kota Madinah. Di sana ada onggokan sampah, tempat pembuangan akhir sampah, tempat orang membuat sampah. Diiringi oleh beberapa sahabat, Umar berdiri di tempat sampah itu. Lama Sayyidina Umar berdiri memperhatikan sampah itu sambil merenung. Tidak ada sahabat yang berani menegur kecuali Huzaifah ibn al-Yaman. Kata Huzaifah, wahai Amirul Mukminin, apa yang membuatmu engkau berdiri berlama-lama di tumpukan sampah yang kotor ini? Kata Umar ibn al-Khattab, hakadha asbaha dunyakum. Inilah dunia yang kalian cari ini seperti sampah ini. Itu. Kenapa? Dia takut terkena fitnahnya dunia sehingga lalai dengan urusan akhirat. Ya. Kemudian kata Rasulullah, wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Kau akan lihat manusia hidup ketika itu hanya mengikuti pendapat-pendapat. Menurut pendapat si fulan, tetapi dia tidak tahu Al-Quran, dia tidak tahu pendapat Nabi. Yang dia ketahui pendapat manusia. Lebih-lebih manusia yang bukan muslim. Mohon maaf, hari ini banyak terjadi. Hafal dia pendapatnya Socrates, hafal dia pendapatnya Pluto, Immanuel Kant, Bertrand Russell, disebut satu persatu menurut mereka. Tapi dia buta tentang ayat Allah, dia buta tentang sunnah hadis Rasulullah SAW. Pendapat-pendapat orang di luar Islam ini yang dipegang oleh dia, sementara Al-Quran dan hadis ditinggalkan. Ini yang dikatakan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Kamu lihat manusia itu bangga mengikuti pendapat-pendapat orang-orang di luar Islam. Kalau sudah keadaan demikian ini, hati-hati kata Rasulullah. Hati-hati. Wada'an kal awam. Tinggalkan orang-orang awam yang akan menyesatkan itu, tinggalkan. Dan setelah itu terjadi lagi fitnah yang lebih dahsyat. Wa inna min wara'ikum fitanun ka fita'il laili muzlim. Yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Setelah itu di akhir zaman nanti akan terjadi fitnah, kerusakan-kerusakan yang gelap. Disebut gelap. Fitnah yang gelap. Kerusakan tapi gelap. Apa maknanya?
nanti di akhir zaman banyak kebatilan-kebatilan dibungkus kemasannya indah. Banyak hal-hal yang batil, banyak hal-hal yang rusak, tapi dikemas dengan kemasan yang indah. Banyak orang-orang yang pintar berbohong, yang merusak orang lain, tetapi karena pandai berbicara berbunga-bunga, sehingga banyak orang tertipu. Ini fitnah yang gelap. Ya, kebatilan hari itu dibungkus dengan sesuatu yang indah, sehingga banyak orang tertipu. Ini kata Nabi, ini harus disampaikan ini. Kalau ini kita disampaikan, bahwa kita dituntut di hadapan Allah. Ini akhir zaman ini. Ya. Kemudian kau akan lihat manusia pagi hari masih beriman dia kepada Allah, datang ke masjid, sholat berjamaah, dia bersumpah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sholatku, hidupku, ibadahku, matiku, semua untuk Engkau ya Allah. Subuh, tapi ketika jam 9, ketika jam 10 sudah berubah, apa yang disumpahkan itu berubah, sudah diingkari. Ini kata Nabi, pagi beriman, sore sudah ingkar, sudah kafir. Dia ingkari apa yang diucapkan. Belum sore, baru jam 9, jam 10 masuk ke kantor, dia ambil hak orang lain. Masuk ke kantor, dia korupsi hak orang lain. Masuk ke toko menjadi pedagang, dia tipu orang lain. Belum sampai 24 jam. Padahal subuhnya bersumpah di hadapan Allah. Belum sore sudah berubah imannya. Demikian pula malamnya beriman lagi, paginya ingkar lagi. Ini keadaan akhir zaman yang sudah Nabi sudah katakan, tinggal kita lihat. Dan kita tidak berharap, mudah-mudahan bukan kita yang hadir ini. Nah, kalau sudah keadaan yang demikian itu, muncul satu penyakit. Yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Kau akan lihat di akhir zaman nanti, manusia dia jual agamanya ditukar dengan dunia. Agama ya, yang nanti akan menjadi pertanyaan kubur ini, agama salah satunya. Dijual agamanya ditukar dengan dunia. Yang penting saya bisa senang di atas dunia, Islam urusan belakang. Agama tidak lagi dihiraukan. Ya. Agama nanti, kalau sudah mau dekat mati baru berpikir agama. Siapa yang tahu kita akan mati umur 70-80? Bagaimana kalau kita besok mati? Ya. Banyak manusia menjual agamanya, tidak lagi berpikir Islam. Bagaimana Islam jaya? Bagaimana agama Allah ini mulia? Tidak lagi, bahkan agama Allah ditukar dengan fulus. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agama ditukar dengan dunia. Kemudian kalau sudah keadaan rusak seperti ini, ya, lil mutamassikina fiha ajruna khamsina alaikum. Kalau sudah rusak keadaan seperti yang demikian ini, masih ada di antara umatku yang istiqomah, berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada sunnah, berpegang kepada agamanya dengan benar. Di tengah rusaknya keadaan yang seperti tadi, maka orang yang berpegang dengan Islam yang benar di tengah badai kerusakan ini, kata Rasulullah, akan mendapat pahala 50 kali lipat lebih besar daripada kalian, kata Rasulullah. Sahabat kaget. Minna au minhum ya Rasulullah. Masa 50 kali lipatnya kami? 50 kali lipatnya mereka mungkin Rasulullah. La bal minkum. Tidak. Umatku di akhir zaman yang istiqomah di atas Islam yang benar, sementara dia hidup dikepung dengan kerusakan-kerusakan, dalam setiap amalnya Allah akan berikan pahala 50 kali lipat lebih besar daripada pahalanya para sahabat. Hadirin sidang jemaah-jemaah rahimakumullah, itulah ya peringatan-peringatan Rasulullah SAW. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah mengingatkan, di akhir zaman nanti orang yang berpegang teguh kepada agamanya, istiqomah memegang Islam, kalqabidu 'alal jamr, seperti orang menggenggam bara api. Kata Nabi, orang yang berpegang kepada Islam, dia pegang kuat-kuat, istiqomah, dia taat kepada Allah, di akhir zaman nanti seperti menggenggam bara api.
melepuh tangannya, sakit. Maknanya apa? Orang yang berpegang kepada kebenaran agama Allah di akhir zaman ini akan banyak menghadapi cobaan demi cobaan, fitnah demi fitnah. Siapa? Orang yang berpegang kepada agama Allah di akhir zaman akan banyak mengalami cobaan, fitnah demi fitnah, ya, permusuhan demi permusuhan. Tapi kalau dia istiqomah, 50 kali lipat pahalanya, lebih besar daripada sahabat. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, itulah peringatan Allah dalam surat Al-Anbiya dan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib menyampaikan ini, mudah-mudahan semua kita yang hadir ini diselamatkan daripada perbuatan yang buruk-buruk ini. Mudah-mudahan semua kita yang hadir ini istiqomah di atas jalan Islam sampai kita bertemu dengan Allah Jalla Jalaluhu. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, itulah khutbah pertama yang Khatib mampu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu lana fi hayatina wa mamatina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini khatib akan membawakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Fussilat ayat yang ke-20. Surat Fussilat ayat yang ke-20. Dalam surat Fussilat ini Allah menjelaskan orang yang istiqomah ketika hidup di dunia dan sedang mengalami peristiwa sakaratul maut. Ya. Orang yang istiqomah ketika dia hidup di dunia dan sedang menghadapi saat-saat terakhir menjelang kematiannya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqomah teguh memegang Islam di tengah banyaknya kerusakan-kerusakan, ketika dia sakaratul maut, Allah akan mengutus malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan diturunkan oleh Allah malaikat, sambil malaikat itu mengatakan, "Alla takhafu." Jangan kau takut. Ya, jadi bunyi ayatnya itu innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang mengatakan Rabb kami Allah, Tuhanku Allah, kemudian dia taat dengan benar kepada Allah dan istiqamah kepada Allah, ketika akhir hidupnya malaikat itu akan turun mengatakan kepada orang yang demikian ini, "Alla takhafu," jangan kau takut. "Wala tahzanu," jangan kau bersedih. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan, "Alla takhafu," jangan kau takut. Jangan engkau takut kepada apa yang akan engkau hadapi di depan. Apa yang akan dihadapi di depan? Gelapnya kubur. Apa yang akan dihadapi di depan? Ditegakkannya pengadilan Allah. Jangan kau takut. Kemudian wala tahzanu, jangan engkau bersedih, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jangan engkau bersedih dari apa yang engkau tinggalkan di belakang. Anakmu, keluargamu, hartamu, keturunanmu, aku yang jaga, kata Allah. Kemudian wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Masya Allah, Allah jamin orang yang istiqomah ini akan dijaga hartanya, akan dijaga keturunannya, ya, akan diselamatkan daripada gelapnya kubur, akan diselamatkan daripada perhitungan yaumul hisab.
Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah, teguh pendirian kita, walaupun kita hidup di akhir zaman ini banyak kerusakan demi kerusakan. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan iman dan Islam kita yang benar sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأحرق الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهد الإسلام في كل مكان وزمن. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.